Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Dan perkenalkan, nama saya Gilang Maulana Ibrahim. Langsung saja ke materi yang pertama. Daftar materi di sini, yang pertama adalah konsep produksi total, produksi marginal, dan produksi rata-rata. Yang kedua adalah siklus tahapan produksi, dan yang ketiga analisis produksi dengan 1 atau 2 faktor produksi berubah. Dan yang terakhir analisis tingkat produksi maksimum dengan pendekatan kesatuan dan isotor. Langsung ke materi yang pertama. Produksi total adalah output yang dihasilkan dari input atau faktor produksi. Produksi marginal adalah tambahan output atau barang yang dihasilkan karena menambah 1 unit faktor produksi. Sedangkan produksi rata-rata adalah jumlah total output yang dihasilkan per unit faktor produksi yang digunakan. Untuk materi yang kedua adalah siklus tahapan produksi. Adalah urutan langkah-langkah dimulai dari perencanaan atau planning sampai mendistribusikan ke tangan konsumen. Atau simpelnya seperti ini, misalkan kita membuat produk dari mulai bahan mentah menjadi barang jadi. Lanjut ke materi yang ketiga. Analisis produksi dengan 1 atau 2 faktor produksi yang berubah. Ada teori produksi yang mempelajari perubahan input untuk mencapai output tertentu. Contohnya misal ada 2 faktor produksi yang berubah, kemudian seperti tenaga kerja, mesin atau modal. Nah, meskipun ada perubahan input, output yang dihasilkan harus tetap sama. Simpelnya seperti ini, ketika ada perubahan output, input yang dihasilkan ketika ada perubahan input, output yang dihasilkan harus tetap sesuai seperti awal. Lanjut ke materi yang keempat. Untuk materi yang keempat adalah analisis tingkat produksi maksimum dengan pendekatan isokuan dan isotor. Isokuan adalah kurva yang memberikan tingkat output produksi yang sama dengan menggunakan 2 variabel input yang berbeda yang dapat berubah. Contohnya seperti misal kalian nih mau bikin 100 kue dengan input tenaga kerja 5 orang dan 1 mesin. Nah, ketika ada perubahan seperti berkurangnya tenaga kerja, outputnya harus tetap sama seperti awal, yaitu 100 roti. Lanjut ke teori isokos. Adalah kurva anggaran produksi yang mengkombinasikan 2 input atau faktor produksi yang mempunyai biaya yang sama.
Jadi contoh kurva isokuan adalah seperti ini. Ketika outputnya 100, sedangkan inputnya ada 2, mesin dan tenaga kerja. Ketika mesinnya ada 3, sedangkan tenaga kerjanya 5, itu tetap bisa menghasilkan 100. Sebenarnya kurva isokuan ini berfokus pada output yang sama, bukan input. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan terkait materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.